Para kekasih, itu sebab pada masa yang sulit ini, adakah harapan di masa sulit? Saudara, kita pasti jawabnya ada. Betul, betul apa tidak? Ya, ada, pasti ada. Kalau saya tanya, tolong jawab. Adakah harapan di masa sulit? Ada. Ya, saudara, itu pasti, itu ada. Ya, saudara, dan kita tahu itu berasal dari Tuhan, tidak keliru. Anak sekolah minggu juga tahu, ya. Tetapi bagaimana itu bisa ada? Di masa sulit ada pengharapan. Ya, saudara, kita tahu dari sorga, dari Tuhan, dari firman, dari hidup rohani. Semuanya betul. Saudara, tetapi seringkali kita tidak menempatkan diri kita untuk yang betul tersebut. Ya, saudara. Nah, itu sebab kita perlu belajar dalam Bible study ini. Saudara, inilah rahasia jawaban double. Saudara, saya yakin kita semua kalau kita berusaha, kita ingin untungnya double. Betul apa tidak? Ya, betul. Ya, saudara, jadi kalau umpamanya kita pikir, saya hanya bisa untung dari penjualan ini satu hari cuma 100.000. Saudara, kalau saudara ditawari 200.000, mau apa tidak? Mau. Semua katakan mau, tetapi harus sesuai firman. Ya, mau apa tidak? Mau, tetapi harus sesuai firman. Jangan cuma mau, nanti bisa melanggar firman. Ya, nah itu sebab para kekasih, inilah rahasianya jawaban double. Para kekasih, kita akan membuka Alkitab kita pada dua buah ayat yang luar biasa. Dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 21 dan 22. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 21 dan 22. Ya, di rumah saudara juga mohon baca dengan suara saudara, ya. 1, 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, saudara sudah tahu rahasianya untuk bisa dapat jawaban double, ya. Dengan demikian kebaktian selesai. Silahkan pulang. Ya, kan sudah tahu jawabannya. Ya, bagaimana? Mau terus apa sudah selesai aja? Ya, terus ya. Para kekasih perhatikan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, bukan orang yang menuduh, tapi kita, hati kita. Saudara, hati kita menuduh kita. Menurut saudara bisa apa tidak? Bisa sekali. Ya, seorang anak Tuhan bahkan sangat bisa bahwa hatinya menuduh dia. Ya, saudara, orang yang keras kepala, orang yang kebal, tidak peka, tidak sensitif, saudara, dia tidak tahu kalau dia tertuduh. Ya, itu sebab itu salah. Ya, saudara, di sini disebutkan, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya. Katakan keberanian percaya untuk mendekat Allah, untuk mendekati Allah. Ya, saudara. Jadi, lihat, orang berdoa itu kan menghadap Tuhan, ya. Orang berdoa itu datang kepada Tuhan. Saya pernah menjelaskan, orang berdoa itu adalah orang yang menaruh seluruh hidupnya pada tangan Tuhan. Jadi orang yang berdoa itu bukan hanya obsesi, cita-cita, keinginan, permintaan doanya saja. Tetapi dia menaruh seluruh hidup ke dalam tangan Tuhan. Amin. Dicoba mulai cara berdoa dengan cara ataupun dengan filosofi yang baru ini. Kalau aku berdoa, aku itu meletakkan seluruh hidupku ke dalam tangan Tuhan. Ya, saudara, maka doa saudara beda. Doa saudara itu lebih dekat dengan Tuhan. Tapi seringkali kita hanya mementingkan permintaan. Saudara, kalau kita cuma menitik beratkan fokus pada permintaan kita, kita bisa jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan tidak kepingin memberikan kepada saudara.
Karena di dunia ini bayangin seluruh dunia lebih dari 6 miliar orang. Barangkali yang anak Tuhan adalah 3 miliar orang di seluruh dunia. Saudara, semua mengharapkan ketika berdoa. Tetapi hanya sedikit yang mempunyai filosofi, mempunyai falsafah. Ketika aku berdoa, aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan Tuhan. Nah, inilah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara. Kalau saya menyerahkan hidup saya dalam tangan Tuhan, itu berarti saya harus tidak ada tuduhan di dalam hati saya. Amin. Nah, ini penting sekali. Disinilah rahasianya, inilah rahasia jawaban double. Ya, saudara. Kemudian disebutkan juga, dan apa saja, ayat 22 ya, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita, 1, menuruti segala perintahnya, dan 2, berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, saudara. Jadi ada 2 penyebab seorang yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan boleh menerima dari Tuhan double porsi, jawaban double. Amin. Nah, saudara sekarang sudah menemukan rahasianya, ya. Kebaktian kita sampai di sini. Ya, saudara. Mudah kan? Mendengar firman itu mudah sekali. Saudara membaca mudah sekali. Tidak ada sulitnya. Ya, saudara. Kalau saudara dalam pimpinan Roh Kudus, saudara akan langsung mendapatkan jawaban. Oh Tuhan, terima kasih. Kalau begitu hamba harus 1, menuruti firman-Nya. Nomor 2, berbuat sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, saudara, maka 2 hal ini bisa membuat saudara dan saya tidak memiliki tuduhan di dalam hati kita. Orang menurut firman dan orang melakukan kehendak Tuhan tidak akan berbuat salah. Jadi tidak ada tuduhan. Kalau saya berbuat salah, saya ada tuduhan dalam hidup saya. Ya, para kekasih, inilah rahasia daripada jawaban double dari doa-doa kita. Ya, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat 2 karakter doa demi jawaban double. Ya, saudara. Jadi tadi kita sudah baca ada 2 karakteristik daripada doa kita. 1, doa dari hati yang bersih. Tidak ada tuduhan. Itu berarti hatinya bersih. Katakan, hati saya harus bersih. Supaya doa saya berkenan. Dan jawabannya double. Ya, ini penting sekali. Yang kedua, saudara, nanti juga kita akan lihat doa orang yang patuh pada firman. Ya, saudara. Jadi, orang yang patuh pada firman, yang melakukan kehendak-Nya. Tadi kita sudah baca, ya. Doa orang yang patuh kepada firman, doanya pasti berkhasiat luar biasa. Ya, jadi para kekasih, inilah cara yang mudah. Apakah ini sulit? Cuma kita mau apa enggak? Ya, kita berani mempertaruhkan hidup kita untuk melakukan 2 hal ini apa tidak? Berani bahwa hati kita bersih, berani bahwa kita patuh kepada firman. Ya, saudara. Maka semua yang mustahil saat ini dalam hidup saya, dalam hidup Anda, akan menjadi tidak mustahil. Ya, jadi kita harus mengerti rahasia ini. Para kekasih, kita melihat yang pertama, ya, dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 21. Sekali lagi kita akan baca, ya. 1, 2, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ya, ini ayat 21. Jadi hati kita harus ditata, harus dibersihkan sampai tidak ada tuduhan. Katakan, hati saya harus dibersihkan sampai tidak ada tuduhan. Saudara, ya. Jadi yang menuduh itu bukan orang lain, diri kita, hati kita. Suara hati kita sendiri yang menuduh. Ya, saudara. Orang yang hatinya tidak menuduh dia, orang ini mempunyai keberanian percaya. Untuk apa? Mendekati
Allah. Orang berdoa itu mendekati Allah. Ya apa tidak? Ya, orang berdoa itu mendekati Allah. Tapi seringkali kita tidak bisa berdoa dan kita merasa tetap jauh. Apa yang menyebabkan saya jauh? Karena hati saya menuduh saya. Saudara, saya tidak bisa bohong. Kalau saudara menuduh seseorang, dia bisa bohong. Saudara dituduh seseorang, saudara bisa bohong. Saudara, tetapi ini masalahnya hati kita sendiri yang menuduh. Saudara, bagaimana kita mau bohong? Ya kan? Nah, jadi kita bisa mempunyai keberanian percaya mendekati Allah. Hebat sekali, saudara bisa sampai kepadanya. Hebat sekali. Betapa bangganya saudara, betapa senangnya hati saudara. Ya, saudara, ada 4 orang yang baru-baru ini diterbangkan, saudara, oleh Elon Musk. Dan dia mempunyai proyek untuk menerbangkan para wisatawan dunia ke luar angkasa. Ya saudara, maka mereka membayar mahal untuk 8 hari mereka berwisata melihat alam semesta. Ya, saudara, kok nggak khawatir nek orang balik piye ya? Saudara, mereka tidak khawatir karena mereka orang-orang pintar. Orang-orang yang sudah mengerti teori daripada scientific. Dan mereka tahu mereka akan kembali dengan selamat. Mereka akan meninggalkan kenang-kenangan pada anak keturunan mereka bahwa mama atau papa sudah pernah pergi ke sana. Gak sembarang orang bisa. Walaupun bisa bayar belum tentu lulus ujiannya. Ya saudara. Nah jadi satu. Kenapa mereka berani? Karena mereka tahu prinsip scientific. Prinsip ilmiah. Mereka tahu prinsipnya. Bahwa ini kapsul membawa mereka, kemudian ada bahan bakar yang cukup untuk menembakkan kembali kapsul itu ke atmosfer bumi. Dan kapsul ini dindingnya, bangunannya begitu kokoh dan kuat sehingga ketika menerobos atmosfer bumi tidak kebakar. Meteor-meteor pun, planet-planet pun menembusi atmosfer bumi kebakar. Kebakar. Tetapi ini kapsul ruang angkasa luar tidak kebakar. Mereka tahu. Jadi mereka yakin mereka akan kembali dengan safe. Tapi kenang-kenangannya itu dahsyat dan luar biasa. Saudara yang kekasih. Kenapa seseorang berani terbang ke sana? Karena apa? Karena mereka tahu dengan yakin. Nah, sekarang di sini kita melihat. Kalau saya dan saudara hatinya mengerti akan firman Tuhan, kita tidak akan khawatir tentang apapun yang kita anggap itu membahayakan dalam hidup kita. Kita anggap itu bisa menghancurkan masa depan kita, hari tua kita. Kita tidak khawatir karena kita mempunyai kuasa mendekati Allah. Amin. Katakan kuasa dan persyaratan mendekati Allah. Bahwa saya akan save dan saya akan kembali di dalam dunia saya setelah berdoa dengan selamat luar biasa menerima dari Tuhan. Nah, saudara, karena saudara punya pelajarannya. Itu sebab pelajaran firman ini begitu penting membuat kita orang yakin ketika aku berangkat berdoa, mendekati Allah. Aku lebih daripada mereka yang membayar mahal di dalam aerospace capsules. Dan mereka kembali lagi ke bumi dengan selamat. Kayak apa bangganya mereka. Aku juga lebih. Ketika aku mendekati Allah, aku pulang kembali. Selesai amin dari doaku, aku menerima pemberian-pemberian yang ajaib dari Tuhan. Amin. Nah ini harus punya keyakinan. Apa yang membuat kita yakin? Ketemu dengan Tuhan. Karena kita, saudara, hati kita tidak menuduh kita. Ya, ini penting sekali. Kemudian, saudara, ini yang pertama ya. Dan yang kedua, ayat yang ke-22. Kita akan baca 1, 2. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan
kepadanya. Amin. Jadi, dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bukan cuma hatinya tidak menuduh saja, tetapi kita juga melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu sebab ketika saya dan saudara ini hidup di dunia, maka kita harus membuktikan kehadirat Tuhan di sorga. Tuhan, hamba ada dua hal ini. Hamba menuruti firman-Mu dan hamba berbuat yang berkenan kepadamu. Amin. Nah, inilah saudara-saudara yang menjadi prinsip daripada doa yang diberkati 2 kali lipat. Saudara, lihat ini. Saya menggarisbawahi yang berkenan kepadanya. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Katakan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, inilah rahasianya saudara. Jadi kalau saya dan saudara kita melakukan yang berkenan kepadanya, walaupun kita tidak punya uang, kita tidak punya kepintaran, kita tidak ada yang menyokong dan mendukung kita, semua katakan no problem, it's okay, never mind. Ya, tidak usah takut dan khawatir. Kalau saudara berkenan kepadanya, perkara orang mau bilang apapun, dia tanggung jawab di mata Allah. Amin. Tapi saudara tetap aja, saudara tidak usah khawatir. Saudara, karena aku ada di hadapan Tuhan. Saudara, ini paling penting. Jadi saya dan saudara harus tahu, ini rahasianya. Yang berkenan kepadanya. Maka engkau lebih dari orang lain. Engkau tidak bisa diganggu oleh orang lain. Orang lain tidak bisa menjatuhkan engkau. Kalau engkau hidup berkenan kepadanya. Amin. Ini rahasia besar ini saudara. Hebat sekali. Saya mau tanya, siapa yang menulis? Yohanes. Yohanes murid Yesus. Dari 12 murid yang paling muda. Anak muda bisa mempunyai pendalaman begitu hebat. Kenapa? Karena dia suka merangkul Tuhan. Dia suka ada di dada Tuhan. Saudara, Yohanes dari 12 murid ini dia paling muda. Dan dia paling menganggap Tuhan itu bukan hanya sebagai Rabi, Rabuni, Master, Great Master. Tapi sebagai papahnya. Sebagai ayah rohaninya. Itu sebab Yohanes begitu dekat dengan Tuhan. Saudara, 11 murid tahu akan rahasia ini. Itu sebab kalau ada apa-apa Yohanes yang disuruh maju. Itu sebab dia bisa menuliskan dalam surat Yohanes. Kalau kita berbuat apa yang berkenan kepadanya, kita akan berjaya. Doa-doa kita akan dikabulkan 2 kali lipat. Amin. Puji Tuhan. Saya masih ingin mengulik ayat ini, saudara. Apa maksudnya yang berkenan kepadanya? Yaitu orang yang hidup kudus. Perhatikan. Terus orang yang hidup berkenan kepadanya adalah orang yang hidupnya kudus. Saudara. Apa maksudnya hidup kudus? Artinya dia menjauhkan diri daripada dosa dan dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, mendekati Allah. Itu pasti kudus, saudara. Tapi kalau menjauh dari Allah, maka pasti hidup dalam dosa. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, Tuhan ingin supaya kita hidup yang berkenan kepada Allah. Artinya hidup kudus. Ya. Nah, saudara-saudara, itu sebab kita harus minta pengurapan dari Tuhan. Kalau seseorang dia mendengar firman, maka dia harus memetraikan itu firman. Ya, hari Minggu kita memetraikan melalui perjamuan kudus. Hari Rabu kita memetraikan Bible study dengan pengurapan minyak. Ya, sehingga dengan demikian kita selalu ada pada satu keadaan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara mau demikian? Itu sebab penting sekali dalam 1 minggu kita ada tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus. Yang menyucikan kita. Yang menjadi satu dengan kita dan kita dengan dia. Perhatikan Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam firmanku. Maka titik.
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Amin. Itu perhatikan. Jadi perjamuan kudus membuat kita juga menjadi begitu menyatu dengan Tuhan, dan karena kita menyatu dengan Dia, apa saja yang kita minta, kita akan menerima daripadanya. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Hari Rabu dalam Bible Study kita mengurapi kepala kita sendiri dengan minyak. Saudara, apa maksudnya? Maksudnya supaya saya dan Anda selalu diurapi, selalu dibersihkan, selalu dimeterai, disegel. Kita punya benak otak ini. Ya saudara, sehingga dengan demikian hidup kita selalu ada di hadirat Tuhan. Kalau sudah disegel, saudara, apa artinya? Dimeterai. Apa artinya dimeterai? Artinya saudara sah. Katakan, pengurapan minyak membuat saya sah, legal di hadapan Tuhan sebagai putra putri kerajaan Allah. Amin. Wow, saudara, luar biasa. Luar biasa banget. Kok ngerti? Ya, saudara, ya. Nah, itu sebab. Para kekasih, itu sebab minta pengurapan dari Tuhan. Amin. Para kekasih, ini luar biasa ya. 2 ayat ini luar biasa. Oleh sebab Yohanes, pribadi ini penting, jangan dipikir yang penting firmannya. Jelas itu nomor 1. Nomor 2 adalah siapa yang dipakai sebagai messenger. Sebagai orang yang diutus untuk memberi pesan dari Tuhan. Ini messenger. Nah, Yohanes inilah, saudara, Tuhan tidak bisa pakai seorang yang sembarangan. Oleh sebab Yohanes, dia selalu hidup di dalam kebenaran. Saudara, jadi walaupun dia murid yang paling muda, tetapi oleh karena dia orang yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, saudara, maka tidak ada yang berani menghukum mati dia. Dipancunglah, disaliblah, ataupun dibakar atau digergaji seperti murid-murid yang lain. Tidak ada yang berani. Bahkan Kaisar Romawi juga tidak berani. Itu sebab para kekasih, dia bisa mengatakan, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara, ayo tirukan kata-kata ini. Saya harus menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dalam nama Yesus, itulah saya. Supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup saya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau kami melihat tentang pribadi daripada Yohanes, muridmu yang paling muda, tetapi engkau paling begitu percaya kepadanya. Tuhan, biarlah kami pada sisa umur hidup kami, masing-masing kami boleh memiliki karunia, talenta, untuk kami boleh berkenan kepada Tuhan dan menjadi saksi bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Inilah saudara yang kita pelajari dari 2 ayat yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Saudara yang kekasih, berbicara mengenai soal berkenan kepada Tuhan, saya ingin kita membuka dalam Matius pasal yang ke-5. Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Mari kita akan baca. 1, 2. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Ya, saudara, karena mereka akan melihat Allah. Artinya mereka mempunyai kedekatan, mereka mempunyai satu hubungan yang khusus dan spesial dengan Allah. Seperti Yohanes tadi. Dan ini adalah khotbah Yesus, ya, dituliskan khotbah di bukit.
Saudara yang kekasih, hati yang suci, tadi kita berbicara panjang ya, tentang Yohanes ya. Jadi menuruti perintahnya dan berbuat apa yang berkehendak, apa yang berkenan kepadanya. Dan itu yang namanya kudus suci. Ya. Hati yang suci adalah hati yang tidak menuduh. Saudara. Itu sebab ayat ini Matius pasal 5 ayat yang ke-8 ini connect dengan tadi yang kita baca dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Ya, saudara. Terus hati yang kudus adalah hati yang tidak menuduh. Saudara. Hati yang tidak menuduh. Saudara. Itu sebab kata ayat ini ya, kalau saya menggunakan dua kosakata di dalam bahasa Greka atau Yunani, maka kalimat ini berkata makarios, orang yang kataros. Jadi suci hati itu artinya kataros. Berbahagia artinya makarios. Ya, saudara. Nah, jadi kataros, orang yang hatinya suci, dia orang yang makarios. Katakan, bila saya kataros, saya pasti makarios. Ya, jadi hati yang suci adalah dihubungkan tadi 1 Yohanes 3:21 adalah hati yang tidak menuduh. Bila saudara dan saya hatinya tidak menuduh, kita adalah orang yang kataros. Dan kalau kita orang yang kataros, kita orang yang makarios. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan. Datang pada Tuhan Yesus. Taruh dua tangan di dada saudara dan bisikan doa permohonan saudara. Bisikan apa menjadi pengertian dan penangkapan saudara akan firman ini. Kau menghargai bisik doa kami, tua, muda, laki dan wanita. Juga di rumah-rumah dan kapan saja mereka berbisik dalam doa mereka. You just hear whatever we ask from you, whatever we utter before you, Father. We honor you because you have the power and authority to do what's the best in our life here on earth, or bringing us to back home over there in your kingdom. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menghargai tiap bisik doa kami. Semua angkat dua tangan saudara. Dan mari berdoa bersama hambanya. Terima kasih Bapa, karena Engkau membuka mata rohani kami. Supaya kami tidak tertuduh oleh hati kami sendiri. Supaya kami boleh berkenan kepadamu. Supaya kami boleh mendekati Engkau di dalam satu keadaan yang berkenan. Supaya kami terselamatkan. Baik di dunia istimewa, meninggal, dan masuk ke dalam sorga. Berkati kami semua. Engkau tahu yang kami mohon dan harapkan. Terjadilah itu. Semuanya sesuai kehendak-Mu. Biarlah hati kami plong dan lega. Ketika kami mengangkat tangan ini dan menyerahkan hidup kami. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Diberkatilah saudara dan pulang dengan damai dan sejahtera. Sorot mata Tuhan menyorot dalam hidup saudara. Tuhan menghargai semua korban kolektor teristimewa. Tuhan menghargai segala pengembalian persepuluhan saudara. Untuk apapun yang kau terima dari Tuhan. Dan Tuhan menghargai pengembalian persepuluhan baginya sesuai dengan perintahnya. Dan Tuhan mengembalikan pada saudara sampai tidak cukup tempat untuk meletakkan berkat Allah. Sangat berkelimpahan mulai dari saat ini. Dan perjalanan saudara jauh ataupun dekat tiba dengan aman dan sentosa di rumah saudara. Hanya di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia.